Jadi dia mau dipeluk oleh orang tuanya tidak boleh. Mau dipeluk oleh istrinya atau suaminya tidak boleh. Justru keluarga bahkan hamba Tuhan, imam, ahli Farisi, orang Farisi menjauhi. Oh, kamu orang najis. Jadi hatinya benar-benar terluka. Dia butuh sentuhan kasih sayang. Oleh itulah Yesus mengulurkan tangannya yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan sedang memulihkan hatinya yang terluka. Lalu Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan seketika itu juga, bukan kenajisan yang menular, tapi di dalam Yesus, kekudusan yang menular. Katakan amin. Orang najis bertemu dengan orang kudus, maka kudus itu, orang yang kudus itu akan menjadi najis. Karena itu para imam tidak boleh bersentuhan. Tapi Yesus berbeda. Orang najis, orang berdosa bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus. Orang berdosa itu menjadi kudus. Orang berdosa itu menjadi suci, katakan amin. Sebab Yesuslah yang dapat menyembuhkan, memulihkan kita semua. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi hati, kalau hati sudah dipulihkan, itu bekerja itu semangat. Melihat pasangan hidup juga semangat gitu loh. Karena dimulai dari hati. Jadi tahun 2022 di bulan Januari benar-benar temanya itu. Tuhan mau kita melangkah dengan hati yang gembira. Dengan hati yang bersuka cita. Wajah kita berseri-seri. Sukacita kita penuh. Dan berkat kita dari Tuhan melimpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua adalah. Next. Sama-sama kita baca. Gimana di sana mulmetnya? Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yang pertama percaya dengan hati, yang kedua bertindak dengan hati. Firman Tuhan ini berkata, barang siapa percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, maka dia diselamatkan. Nah, di zaman itu, ini di zaman para rasul, orang-orang yang percaya di Roma itu takut mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya sih, saya percaya. Saya percaya Yesus. Tapi dalam hati, di pengakuan dari mulut takut. Karena kalau ketangkap, hukuman mati. Karena itu muncullah ayat ini. Tidak mungkin engkau berani berkata Yesus Tuhan. Kalau engkau tidak percaya di dalam hatimu, kata Rasul Paulus kepada jemaat itu. Jadi kalau seseorang belum percaya kepada Yesus Kristus di dalam hati, akan sulit untuk seseorang itu mengakui dia adalah pengikut Yesus. Enggak kan, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saya. Jadi ini berbicara tindakan. Percaya dalam hati, bertindak dengan, ini berbicara perbuatan. Mengaku dengan mulut itu berbicara tentang perbuatan. Coba saudara jawab. Kalau orang sombong, itu kan tindakan toh. Itu disebut apa? Tinggi hati. Enggak tinggi kepala toh. Orang yang baik hati, suka memberi disebut murah hati, baik hati. Baru apa lagi? Orang yang gampang dinasehati, mudah diarahkan disebut rendah hati. Itu berbicara tindakan, itu berbicara perbuatan. Lagi pacaran nih, udah serius nih, tapi diputus di tengah jalan.
disebut patah hati. Suka dimarahin, suka diomelin, tapi tidak mau membalas, dipendam saja. Itu disebut sakit hati sama makan hati. Karena hati ini berbicara tindakan hidup. Apalagi yang berbicara tentang hati-hati. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan hati-hati untuk Tuhan. Katakan amin. Segala yang kita lakukan bertindaklah dengan hati-hati. Artinya bertindak dengan hati-hati. Lihat arahan Tuhan. Lihat petunjuk Tuhan. Bagaimana cara kita melihat petunjuk Tuhan? Kita harus mulai belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Karena apa yang keluar dari mulut ini, jika itu sesuai dengan hati kita, maka tindakan kita itu yang disebut tindakan sesuai dengan firman, maka akan terjadi keselamatan. Keselamatan di dalam pekerjaan, keselamatan di dalam keluarga, keselamatan di dalam seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Orang dapat melihat, orang ini bicara berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Dulu waktu kami sekolah teologi itu ya, kan biasa setiap khotbah itu dinilai. Lalu kadang teman ini nanya ke rekan-rekannya, coy, bro, gimana tadi khotbah saya? Bagus. Kalau bisa 5-6 jempolnya, bagus. Tapi dalam hatinya, aduh jelek sekali. Muji sih bagus. Tapi kan kebanyakan orang seperti itu, muji kita. Tapi dalam hatinya, nah ini kan firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Itu karena kasih. Daripada kasih yang tersembunyi. Sudah salah, dipuji, dibiarkan. Nanti tersinggung. Ini bukan sahabat. Jemaat Tuhan, jika ada yang menegurmu, ada yang menasehatimu, itulah sahabatmu. Tapi jika engkau salah, justru dipuji, enggak apa-apa, bagus kok. Lanjutkan aja, kan belum tenggelam, lanjut aja. Ini teman atau musuh di dalam selimut. Jadi hari ini Tuhan mau. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayatnya lagi. Sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan. Dan dengan mulut seseorang mengaku, ia diselamatkan. Hati yang dipulihkan itu akan keluar. Tindakannya akan terlihat, tindakan yang dipulihkan. Karena hatinya sudah dipulihkan. Tapi kalau hati seseorang belum dipulihkan, walaupun dia seakan-akan berbuat baik, tapi perbuatan baik itu pasti ada maksudnya. Karena hatinya belum dipulihkan. Kalau dari sumbernya pahit, ujung-ujungnya yang keluar adalah yang pahit. Tapi kalau dari sumbernya hatinya ini sudah, Yesus berkata, bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan mengetuk pintu di kitab Wahyu. Kalau orang banyak menerjemahkan itu, sebenarnya terjemahannya bukan berbicara kepada keselamatan. Ayo Yesus di luar. Bukalah hatimu, terimalah Yesus. Enggak. Itu Yesus sudah di dalam. Itu firman Tuhan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Tapi hatinya tertutup. Sudahlah, enggak ibadah-ibadahan lagi. Kristen, sudah pelayanan. Tapi hatinya tertutup, tersakiti. Karena itu Tuhan mau hadir lagi. Di mana tempatku nanti? Tuhan mau bertata di atas kehidupan kita. Katakan amin. Maka ada keselamatan. Bukan berbicara keselamatan kekal saja. Kita percaya pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Katakan amin. Kemarin saya sudah kasih tahu kepada saudara. 2 syarat untuk selamat. Yang percaya Yesus. Yang kedua,
Lupa lagi yang lalu berlalu. Untuk diselamatkan itu 2 syaratnya. Yang pertama, percaya Yesus. Yang kedua, harus mati. Harus mati. Paulus berkata, selama aku masih tinggal di dalam kemah yang lama ini, maka aku akan mengalami penderitaan. Walaupun aku mengalami penderitaan, tapi aku harus berbuah. Tapi kalau saya sudah keluar meninggalkan kemah yang lama ini dan memasuki kemah yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Artinya waktu Rasul Paulus berkata, jika aku mati, tutup mata di bumi, buka mata. Jadi kalau saudara masih buka mata di bumi, menderita sakit, masih alami penderitaan, alami pergumulan, itu adalah kabar baik. Saudara masih hidup di dunia. Katakan amin. Oleh sebab itulah, biarlah Tuhan memulihkan hati kita. Supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang kemarin hati kita tertutup untuk melayani, sekarang terbuka di dalam nama Yesus. Katakan amin. Kalau kemarin hati kita tertutup akan pekerjaan Tuhan, Tuhan mengetuk, terbuka di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ingat kisah Yesus mengetuk pintu jemaat. Saya lupa jemaat apa itu. Ada 7 gereja di sana. Sekali lagi, itu bukan ketukan untuk orang yang belum percaya. Itu ketukan untuk orang yang percaya, yang sudah tidak lagi antusias, yang sudah hatinya tertutup akan beribadah, akan pelayanan, akan penginjilan, akan hal-hal panggilan Tuhan sudah tertutup. Percaya Kristus, tapi tidak ada dampaknya. Paulus berkata, jika aku mati itu adalah keuntungan, jika kita hidup itu adalah saatnya untuk berbuah. Katakan amin. Mari saudara, buka hatimu untuk Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2021 kita melayani dengan setengah hati, biarlah kita melayani dengan segenap hati. Kalau sepanjang tahun 2021 kita melangkah melayani itu setengah-setengah. Karena apa saudara? Berita baiknya adalah saudara tidak rugi melayani Tuhan. Katakan amin. Masa depan saudara dijamin. Masa depan anak-anak saudara dijamin. Bahkan seluruh kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Karena yang kita layani adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan.